Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari bersama-sama di tempat ini kita mau mulai ibadah kita. Kita boleh berkenan untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami membuka tangan kami membuka hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Kau jamah setiap pribadi yang ada di tempat ini bahkan dimanapun kami berada. Biarlah kiranya kuasa-Mu, kasih yang baru itu boleh mengalir memenuhi setiap kami. Menyegarkan hati kami Tuhan. Mari Yesus, Kau jamah sepanjang ibadah kami. Dari awal hingga akhir pujian yang keluar dari lidah bibir kami. Biar ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu, hadirat-Mu tercurah di tempat ini. Haleluya. Yang siap bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari buka hatimu bersama-sama naikkan pujian. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Yes, Jesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat
dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, ku mengangkat tanganku dan pujilah Tuhan, katakan Kau baik Tuhan, Kau yang terbaik. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya.
Merry Christmas ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ini Natal yang indah. Apa kado yang saudara mau berikan kepada Tuhan? Dan tentunya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Setelah masa pandemi ini, saya yakin walaupun masih bergolak, kita masih dalam new normal, tapi tetap Tuhan akan memberi kepada kita kado-kado. Apa yang hilang, pasti Tuhan akan ganti bahkan berlebih. Asal kita mau sungguh-sungguh. Ingat, semua yang pernah terjadi di Alkitab termasuk Ayub. Dia pernah mengalami ujian iman dan mengalami kehilangan semuanya. Tetapi ketika ujian itu selesai, dia mendapatkan ganti berlebih-lebihan. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pada Natal seperti ini, damai Natal, sejahtera Natal, kasih Natal boleh ada dalam kehidupan setiap kami. Khususnya ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, supaya mereka dipakai Tuhan, dalam keluarga diberkati, dalam pekerjaan, dalam pelayanan rohani, juga dalam karir maupun dalam studi mereka. Kiranya Tuhan menyertai, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat putus asa, ada pencobaan dan sebagainya, beri pengharapan dan kekuatan. Di dalam nama Yesus, biar kasih Natal ini Tuhan, kuasa, damai sejahtera boleh melimpah dalam hidup kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Lukas, pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebuah kisah yang diawali perjumpaan, yaitu malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria di Nazaret, yang sedang bertunangan dengan Yusuf, yaitu juga di Nazaret. Namun Yusuf itu keturunan Daud, yang tempat tinggal lahirnya adalah di Bethlehem. Kemudian malaikat Gabriel ini mendatangi Maria dan memberikan salam kepada Maria sebagai seorang perempuan yang dapat kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kemudian Maria merenungkan apa arti salam itu. Kemudian malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, sebab dia memberitakan kasih karunia yang besar kepada Maria itu sendiri. Karena Maria mendapatkan karunia yang besar dari Allah yang Maha Tinggi.
bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan disebut juga anak Allah Maha Tinggi, anak kudus. Dan diberi nama Yesus. Dan dialah yang akan mewarisi takhta Daud dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kemudian juga Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami, Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maka saat itulah kemudian Maria mengatakan, hal itu kiranya terjadi karena aku adalah hamba Tuhan. Kemudian malaikat Gabriel pun pergi meninggalkan. Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa sanak daripada Maria, Elisabeth yang mandul, yang suaminya adalah Zakaria, yang imam besar. Saat itu Zakaria pada saat dia masuk ke ruang Maha Kudus dan berjumpa dengan malaikat Gabriel, dia tidak bisa bicara karena dia tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak dan yang bernama Yohanes Pembaptis. Inilah kisah Natal yang luar biasa, bahwa malaikat Gabriel naik turun dari surga ke bumi untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus yang akan didahului oleh seorang nabi yang membuka jalan baginya, dan itulah Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, inilah Natal-Natal kita berbagai damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa perempuan mendapatkan kasih karunia dari Allah, yaitu bahwa berita ini diberikan kepada Maria, bahwa Maria akan mengandung. Itulah kalau kita melihat buah kandungan yang milik perempuan itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga Yesus pun dia mau masuk di dalam kandungan dan dilahirkan oleh seorang perempuan. Sehingga para perempuan, khususnya para ladies dan wanita terhormat, ayo saat ini bina anak kita. Suasana Natal ini tingkatkan iman rohani kita. Jangan bersedih. Mari kita bersuka cita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Rayakan Natal dengan iman kita. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita bermurah hati pada Natal. Kita membuka pintu hati kita untuk memaafkan orang. Bukan hanya itu, kita menyajikan, kita mengunjungi teman. Kalau nggak bisa mengunjungi, kirim sesuatu kepada mereka. Bukan kepada sahabat karib saja atau orang-orang yang terhormat, tapi juga berikan kepada orang-orang yang susah. Kita lihat dulu ayat ke-28 dan 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria seorang perawan, dan dia merenungkan apa arti salam itu. Firman Tuhan selalu mengajar kepada kita untuk merenungkan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan, baik melalui para nabinya maupun malaikat atau Tuhan sendiri. Kita harus merenungkan dan menyimpannya di dalam hati. Karena dikatakan siapa yang merenungkan Taurat dan menyimpan dalam hati firman Tuhan, maka apa yang saja yang diperbuatnya berhasil. Maria ini menyimpan dan merenungkan firman kata-kata yang dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, yaitu salam. Engkau Maria yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menyertaimu. Tuhan memberikan kasih karunia luar biasa. Pada Natal-Natal ini, ingat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Mari kita simpan, kita renungkan sampai akhir hayat kita. Dan saya tahu, mungkin ada di antara kita yang akan tidak mengalami kematian, tapi mengalami pengangkatan. Oleh karena itu, kita perlu bersuka cita, kita perlu bergembira, kita perlu mengucap syukur. Soalnya itulah hidup kita akan mempunyai damai sejahtera. Kita menjadi berkat dan banyak orang akan dihiburkan. Dan saudara, penyakit-penyakit pun akan hilang. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sehingga pada Natal ini kita perlu ada semangat Natal.
semangat untuk mengampuni, semangat untuk melayani, semangat untuk berbagi, semangat untuk menyampaikan salam, semangat untuk memberikan penghiburan, kekuatan, semangat untuk meraih masa depan. Khususnya juga semangat untuk berbelas kasihan. Dan kita tahu sekali, dunia membutuhkan kasih. Karena dunia sudah jauh dari kasih. Dunia sudah menjadi egois. Sudah setiap orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mari kita ini bukan hamba Tuhan, bukan mencintai diri sendiri. Tetapi uang menjadi hamba kita. Karena kita mencintai Tuhan. Puji Tuhan, para ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan. Waktunya kita bangkit. Kalau selama ini kita diam karena virus pandemi ini bangkit. Sekarang waktunya kita bangkit supaya virus, penyakit, masalah, kegagalan, kerugian mulai diam semuanya. Apalagi sejak pandemi ini kita telah pesta rohani. Sejak tahun 2020 bulan 3 sampai dengan Desember saat ini kita merayakan Natal yang kedua dalam pandemi ini. Kita saatnya sudah menikmati firman melalui YouTube, Instagram, juga melalui TikTok, melalui semuanya. Zoom, saatnya kita menikmati dan kita mulai berbuah. Kalau tanaman itu sudah waktunya berbuah. Ketika musim dingin dia diam semuanya, kelihatannya rontok daunnya. Tapi tanaman itu tidak mati. Ketika mulai musim dingin pergi, musim semi tiba, maka mereka berbunga. Pada saat pandemi, mungkin kita mengalami musim dingin. Kita duduk diam, kita rasanya hilangkan semua daun-daunan kita, bunga-bunga kita rasanya hilang, tapi kita bukan berarti mati. Tapi kita menyimpan tenaga, kita pesta rohani, dan kita masuk di dalam sekolah rohani yang luar biasa. Kemudian kita melihat musim dingin selesai, musim semi muncul. Dan musim semi, semua bunga mulai berbunga semuanya. Dan kita melihat mulai buah-buah itu muncul kembali. Ayo kita memulai semuanya. Jangan cuma musim dingin. Sekarang kita harus masuk di dalam musim semi. Senyum di dalam situasi. Kita sambut tahun 2022 dengan kemenangan, dengan iman, dengan harapan. Dan kita percaya visi Tuhan pasti terjadi. Kita lihat ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat selalu memberikan kepada kita, jangan takut. Tuhan juga selalu berkata, jangan takut. Para nabi selalu mengingatkan, jangan takut. Ketika yang mendapatkan pesan jangan takut terhimpit masalah. Ataupun mungkin tersudutkan oleh sesuatu problem. Atau ancaman, aniaya. Bahkan mungkin berita-berita yang mengejutkan. Jangan takut. Kata jangan takut ini kita harus betul-betul simpan di dalam hati kita. Ketika kita ketakutan yang berkelebihan atau paranoid, maka hidup kita tidak lagi normal. Kita harus punya yang namanya roh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Roh ketertiban. Itu luar biasa. Sehingga melalui pandemi ini kita dilatih. Pertama kita takut, sekarang kita belajar. Bukan terlalu berani, tetapi kita tidak boleh takut, tetapi tertib hidup kita. Karena firman Allah mengajar seperti itu. Dunia mengalami goncangan. Tuhan mengizinkan supaya setiap orang sadar bahwa manusia itu ada batasnya. Manusia itu lemah, tidak mampu apa-apa. Manusia penuh dengan ketakutan itu karena ada dosa. Sehingga membutuhkan firman Allah. Kata jangan takut ini harus kita simpan karena banyak orang sekarang mengalami ketakutan demi ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan masa depan. Ketakutan apa? Ketakutan kesehatan kita. Ketakutan apa? Ketakutan soal pekerjaan kita. Ketakutan apa lagi? Ketakutan kita kehilangan. Ketakutan apa? Karena kita takut juga ada apa-apa bencana. Kita takut apa lagi? Takut penyakit. Kita takut apa lagi? Takut orang jahat. Takut penipuan. Takut kecelakaan. Takut kalau ada orang yang kita cintai kemudian hilang. Kita takut
dengan orang-orang yang jahat yang mencoba mengacaukan kita. Kita takut rumah tangga kita akan hancur. Kita takut karir kita hilang. Ketakutan begitu banyak sekali. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan? Serahkan kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita pada Natal ini, apa yang Tuhan minta kepada kita? Tuhan minta berarti saudara memberi kado. Dan Tuhan minta apa? Serahkan segala khawatirmu. Tuhan tidak minta harta. Tuhan tidak minta kekayaan. Tuhan tidak minta apapun karena dia punya segala sesuatu. Bahkan Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Yang Tuhan tidak punya adalah khawatir. Sehingga dia berkata, apa itu khawatir? Mari serahkan khawatirmu. Justru manusia itu punya segudang atau gudang yang disebut ketakutan dan kekhawatiran. Mari gudang kekhawatiran itu kita kosongkan. Mari gudang ketakutan itu kita kosongkan. Dan kita berikan kepada Tuhan dan kita mengisinya dengan gudang sukacita. Dengan gudang ucapan syukur. Puji Tuhan. Ini waktunya. Muka kita harus ceria, kita harus berubah. Kita menyambut tahun 2022. Orang berkata, bahaya, masih sulit. Mungkin ada harapan. Dunia boleh berkata apapun juga. Tetapi Tuhan yang menentukan. Jikalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada hal yang luar biasa. Hidup kita penuh dengan damai. Kalau damai, saya yakin pertolongan, pemeliharaan, berkat Tuhan itu akan datang. Dimulai dengan berkat rohani yang membuat iman kita bertumbuh dan menjadi kuat. Ketakutan harus dilenyapkan. Jangan menyimpan ketakutan, akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Ya, otot-otot kita sakit, tubuh menjadi lemah, imun kita menjadi berkurang, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Namanya Yesus, saudara. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Namanya Yesus. Anak yang akan lahir dari Maria yang dibuai oleh Roh Kudus disebut Yesus. Dan Yesus ini, saudara, itu nama dari surga. Itu bukan nama pemberian manusia. Bukan nama manusia mencari nama. Tapi nama dari surga. Sebab itu, kalau kita melihat nama dari surga, seperti Yakub diganti menjadi Israel. Karena nama dari Tuhan, maka Israel itu tetap eksis, dipelihara Tuhan. Ketika Abram namanya Abram, sebelum dia punya anak Ishak, maka diganti dulu namanya menjadi Abraham. Sarai, sebelum punya anak, diganti terlebih menjadi Sarah. Ketika sudah diganti nama, barulah tahun depan, barulah kemudian Allah mengaruniakan anak yang juga dari surga namanya Ishak. Nah, Ishak kemudian kita melihat punya anak yang namanya Yakub, disebut penipu. Karena dia bergaul, bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Artinya di sini dia bergumul terus dengan Tuhan. Dia tidak mau melepaskan Tuhan. Dia ingin bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, lepaskan. Enggak, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan. Ini pergumulan, ketekunan, kekuatan. Walaupun akhirnya dipukul lah. Sehingga dia menjadi pincang. Tapi dia waktu kesakitan, dia tetap memegang Tuhan terus. Dan akhirnya disebut Israel. Nah, Yesus itu juga sama. Nama dari surga. Oleh karena nama itulah satu-satunya nama di kolong langit yang olehnya kita boleh selamat hanya dalam nama Yesus. Dan nama Yesus itu nama di atas segala nama. Baik yang di langit, di bumi, maupun di bawah bumi, semua bertekuk lutut dan menyebut Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya. Apakah kita punya penyakit? Apakah kita punya masalah? Apakah kita punya persoalan? Problem begitu besar, musuh, apapun yang kita takuti yang punya nama, harus dibawa Yesus. Harus dibawa Yesus. Kalau dibawa Yesus, penyakit kita apapun namanya akan hilang. Karena Yesus di atas nama itu.
Nama musuh kita, nama problem kita, nama persoalan kita, ancaman-ancaman siapapun juga. Semua nama harus dibawa nama Yesus. Hari ini pegang nama Yesus, berserulah dengan nama Yesus, maka kita akan selamat. Barang siapa berseru nama Yesus, memakai mulutnya dan percaya dalam hatinya, maka ia akan selamat. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Kita lihat dulu ayat yang ke-32 lagi. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Disebut anak Allah maha tinggi. Bukan hanya anak Allah. Karena malaikat boleh disebut anak Allah juga. Kita lihat juga manusia disebut juga anak Allah. Tetapi ini anak Allah yang maha tinggi. Kata-kata seperti itu berarti siapa yang maha tinggi? Berarti yang tertinggi tidak ada lagi. Kata maha itu hanya punyanya Allah. Tidak mungkin nabi maha tinggi. Tidak mungkin malaikat maha tinggi. Tidak mungkin manusia presiden maha tinggi. Raja maha tinggi. Tidak ada kata maha tinggi. Maha itu hanya miliknya Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat 32 ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa sekali. Bukan cuma anak Allah, tetapi anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa saudara. Jadi itulah Yesus Kristus. Dan dia mewarisi takhta Daud, kerajaannya tidak berkesudahan. Itu kita mewarisi. Kita mewarisi janji Tuhan, yaitu kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Ishak. Janji Tuhan kepada Daud. Janji Tuhan juga kepada yang lainnya. Luar biasa sekali. Bahkan janji Tuhan itu kepada Daud pun. Janji Tuhan kepada umat manusia. Itu kita mewarisi janji itu. Ketika Allah berkata, Abraham, engkau akan menjadi berkat dan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Itu janji Allah. Saudara, sama seperti kita ini ya, tidak mudah disentuh. Siapa yang menyentuh akan berbahaya. Dia menyentuh dengan perasaan benci, dia akan kena tulah. Dia menyentuh dengan perasaan kasih, dia akan diberkati. Walaupun begitu banyak musuh yang tidak sadar, banyak orang-orang dianiaya, tapi hidup mereka juga menderita. Saudara melihat semua orang yang pernah menganiaya umat Tuhan menderita. Saya pernah melihat satu orang yang di Timor Leste, dia pernah membakar gereja. Kemudian waktu Timor Leste pecah, menjadi negara sendiri, dia melarikan diri, pergi ke Indonesia, dan tinggal di NTT. Apa yang terjadi setiap jam 6 sore atau malam sampai jam 6 pagi atau jam 5 pagi, dia mengalami kepanasan, panas sampai dia masuk di air, tidur di air karena mengalami kepanasan. Dan suatu saat saya datang ke situ, ini sudah kejadian sudah beberapa tahun. Saya datang ke situ dan dia minta didoakan. Saya bilang, kenapa? Dulu kenapa? Oh, saya dulu gini-gini. Loh, kenapa kamu sampai seperti ini? Pak, saya pernah bakar gereja. Oh, kalau begitu itu api turun kepadamu. Kalau gitu kamu harus minta ampun. Dan kamu harus menjadikan rumahmu sebagai rumah Tuhan. Keluargamu juga. Dan kau harus sungguh-sungguh minta ampun. Kalau tidak bisa. Manusia tidak bisa mengampuni kalau setiap orang berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau kita berdosa kepada manusia, kita bisa mintakan ampun kepada Tuhan. Tapi kalau seseorang berdosa kepada Tuhan, siapa yang bisa memohonkan ampun? Oleh sebab itu, jangan pada Natal ini kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Karena kita tahu kita mewarisi. Saudara mungkin dalam kesulitan, mungkin kita dalam kegagalan atau dalam kerugian, mungkin kita kehilangan. Tapi kita mewarisi. Kapan warisan itu akan dapat? Ketika seseorang itu telah meninggal, maka warisan itu diberikan. Ketika apa yang kita punya hilang, ya, maka saya percaya warisan itu akan diberikan kepada kita. Puji Tuhan para ladies, wanita terhormat,
perempuan yang diberkati Tuhan, kita lihat lagi ayat firman Tuhan yang terakhir, yaitu ayat yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekali lagi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari sinilah kalau kita melihat ayat yang ke-33 ini jelas mengatakan bahwa Yesus akan menjadi raja. Bahkan kerajaannya itu selama-lamanya. Jadi kerajaan selama-lamanya tidak pernah terguncangkan. Itulah kerajaan surga. Dan itulah gereja. Gereja Tuhan yang sekarang mungkin banyak mengalami guncangan. Tetapi gereja ini suatu hari, saudara, kita akan diangkat. Dan kemudian pengangkatan itu, setelah pengangkatan, maka kita akan mewarisi dan kita akan menjadi raja-raja. Saudara, kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Melalui apa? Ya melalui apa yang sudah kita perbuat di dalam gereja masing-masing. Nah, gereja inilah kalau kita melihat itu nubuatan yang memang kita melihat dari ujung sampai ke ujung. Dari daerah terpencil dimanapun juga ada gereja. Gereja tidak bicara tentang satu negara. Gereja tidak bicara tentang satu suku atau satu bangsa, satu raja, satu presiden, satu bahasa, tetapi tidak. Gereja berbicara tentang kekekalan, yaitu saudara kita bicara tentang semua suku, semua bangsa, semua yang ada di bumi, bahkan sampai di surga. Itulah yang kita katakan gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan kekal. Jadi di sini kita sebagai umat Tuhan harus kita mau tertanam di gereja, karena disitulah kita akan mendapat berkat. Kita lihat kembali ayat yang ke-33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari sini kita melihat ayat ini mengatakan tidak berkesudahan. Ingat kisahnya tentang Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Ketika dia memerintahkan orang-orang untuk menafsirkan mimpi. Orang-orang dikumpulkan semuanya. Dan raja berkata, cobalah artikan mimpi itu. Maka semua orang berkata, mimpinya apa dahulu? Baru kami akan tafsirkan. Raja Nebukadnezar yang menguasai sepertiga dunia, dia pandai sekali. Orang akan punya arti masing-masing. Dia berkata, itu mudah, kamu bisa manipulasi. Coba, cari mimpiku apa? Dan kemudian artikan, ini baru benar. Karena mimpi itu macam-macam. Kita bisa punya sayap, kita bisa terbang, kita bisa di dalam laut. Jadi itu bermiliar-miliar cara kombinasi yang nggak bisa orang bisa memikirkan. Dan mereka bilang nggak mungkin kita dapat seperti itu. Kalau nggak bisa, saya akan bunuh semuanya. Tapi Daniel mendengar. Dia berkata, Raja jangan ambil tindakan membunuh dulu. Karena ada Tuhan yang di atas. Yang akan menceritakan semuanya. Beri waktu. Maka diberilah waktu, Daniel berdoa, dia sungguh-sungguh, akhirnya Daniel mendapatkan. Dan dia berkata, mimpi raja adalah, raja melihat sebuah patung besar, tinggi besar, dengan kepala patung, ya patung, tentunya patung manusia, dengan kepala dari emas murni, dan kemudian dada dan lengannya dari perak, pinggangnya dari tembaga, kakinya dua dari besi dan tanah liat. Raja terkaget. Kok sama? Dan kemudian ada sebuah batu kecil yang jatuh dari gunung bergulir. Bukan oleh perbuatan manusia batu itu turun. Menimpa kaki patung itu. Kemudian patung itu hancur berlebur-lebur di bawah angin. Dan batu itu menjadi gunung yang tinggi memenuhi seluruh bumi. Dan inilah raja. Di zamannya raja, sekarang raja adalah kepala itu, yaitu dari emas itu. Setelah Raja Nebukadnezar Babel, akan muncul kerajaan yang tidak lebih besar, tapi lebih kecil sedikit. Yaitu kerajaan Media Persia, yaitu perak. Dan setelah itu,
muncul kerajaan yang dari tembaga yang akan merusak, menghancurkan semua yang ada di muka bumi. Kecepatannya tinggi. Dan itulah Alexander the Great, kerajaan Yunani. Dan setelah itu baru muncullah kerajaan yang terakhir keempat, kerajaan Romawi. Dari campuran semuanya. Dan pada saat kerajaan Romawi dibangun dengan raja yang pertama, Kaisar Agustus. Saat itulah batu kecil, yaitu Yesus Kristus, yang jatuh, yang turun dari gunung, dari surga, yang bukan oleh perbuatan manusia, lahir dari Roh Kudus, menimpa, yaitu kerajaan itu. Dan kerajaan itu hancur lebur. Maka batu itu menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Dan itulah kerajaan Allah. Hari ini berbahagialah kita di tempat yang tepat, di arah yang tepat, dan kita semuanya di posisi yang tepat sekali untuk percaya dan membangun iman, dan gereja tidak akan pernah kalah. Gereja akan menang asal kasih, damai sejahtera, sukacita itu harus ada dalam hidup kita, iman kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada Christmas Natal ini, setiap orang boleh dibangunkan iman mereka, rohani mereka. Supaya mereka mengerti arti salam. Bahwa sebagai seorang ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati, seperti Maria, yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Biar hari-hari seperti ini, para perempuan yang diberkati, para ladies dan wanita terhormat, mendapatkan berkat juga. Bahwa sesungguhnya Yesus telah hadir, lahir dalam keluarganya. Yesus telah hadir di dalam hidupnya. Yesus telah ada dalam kehidupannya. Biar setiap kami tidak lagi punya gudang ketakutan. Tidak punya lagi gudang kekhawatiran. Tapi semua gudang ketakutan, kekhawatiran sudah kami kosongkan. Sehingga kami punya gudang kasih, damai sejahtera, sukacita, gudang iman. Dan itulah Tuhan, terima kasih. Biar damai sejahtera ini memenuhi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang menutupnya. Kalau Tuhan memberkati, tidak satu pun yang bisa menahannya. Justru hati kita kerap kali tidak tahan uji. Menjadi sibuk, kekir, sombong, arogan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Maju terus. Gudang ketakutan, gudang kekhawatiran harus dikosongkan. Diganti damai sejahtera, kasih, sukacita. God bless.